Pengumuman. Ibu-ibu 2024 jangan ada yang bunting dulu ya. Takutnya ntar puskesmas ngasih asam sulfat. Tahan dulu dah. Parah emang tuh belimbing sayur. Pending dulu ya, KB dulu kayak apa kayak. Daripada ntar tuh anak pelok. Waduh, repot. Nyari asam sulfat kok wangel banget. Ini kelihatannya para spekulan ini udah mulai nimbun asam sulfat nih. Wah, asem tenan. Gak bisa lihat kesempatan. Ini gara-gara ada yang salah ngomong ini. Jadinya bikin kita repot. Asem. Di tempat kalian kalau ada ibu-ibu hamil dikasih vitamin, dikasih nutrisi. Mana paten? Kayak di tempat kami lah dikasih asam sulfat. Kadang-kadang pertemuan tertutup, katanya ijazah luar negeri. Oh ini alasan debat dihilangkan. Asam sulfat melepuh. Gibran minta maafin nggak ya, kirain cuma selip lidah, ternyata di tempat lain juga sama nyebutnya asam sulfat. Nah ini bukan bicara salah atau kagak, bukan selesai maaf apa kagak, bukan soalnya bukan itu. Masalah bicara selesai terus cukup minta maaf ya kagak, nggak gitu. Persoalannya ini antara kurang wawasan atau memang karena tambahin sendiri dah tuh di kolom komentar. Aduh, bukan soal salah bicara terus selesai cukup minta maaf, kagak gitu. Menyebut asam folat ibu hamil dengan asam sulfat 2 kali, ini kurang ilmu yang sangat fatal, kurang wawasan yang sangat fatal. Harusnya malu, tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan salah bicara, tapi pengetahuan atau wawasannya memang yang cuma segitu-segitunya. Coba ditanya koalisi itu apaan sih? Koalisi ya kan, koalisi itu ya yang buat nasi kuning. Salah ngomong lagi ntar. Innalillahi na'udzubillah min zalik. Sekalian aja pelantikan langsung aja di ibu kota baru, bablas bikin kerajaan IKN. Biar susah di demo ya kan, biar yang di dalam nanti asik gemoy ke kanan ke kiri. Ya kan, sekalian bikin kerajaan baru, langsung lantik karena luar biasa cerdas, hasil sekolah di luar negeri. Sampolat sekolah luar negeri, bos. Asam sulfat adalah zat yang berbahaya, bukan asam sulfat yang diuji pada ibu hamil untuk mengurangi resiko stunting. Asam sulfat atau H2SO4 adalah senyawa kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan korosif. Kalau pada besi itu menyebabkan karat, dan jika terkena kulit maka akan menyebabkan efek seperti luka bakar. Kalian familiar dengan sebutan air keras pada aki kan? Nah, itu adalah air yang mengandung senyawa asam sulfat. Jika terkena mata maka bisa menyebabkan kebutaan, jika tertelan atau terminum maka akan berakibat fatal, menyebabkan kematian. Itulah sebabnya kenapa pemimpin atau calon pemimpin itu butuh pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, karena omongannya didengar oleh banyak orang yang mungkin akan diteladani. Jika terjadi hal-hal seperti ini, selip-selip ucapan yang berbahaya dan kemudian dilakukan oleh masyarakat, bukan tidak mungkin akan terjadi tragedi, karena tidak semua masyarakat siap menerima informasi mana yang benar, mana yang salah. Kalian harus hati-hati. Siapa yang tahu kegunaan asam sulfat? Ngaco. Salah satu sini. Tadi saya menanyakan kegunaan asam sulfat itu apa? Sebagai bahan pembuatan baterai. Yang lainnya? Tahu nggak?
sebagai proses penghilangan zat. Sebagai proses penghilangan, betul. Yang lebih bahaya lagi adalah asam sulfat itu bisa dipakai untuk bahan bom. Bahan bom. Itu bahaya nggak? Bahaya. Di sini ada ibu yang mengandung, ada nggak? Nah sini Bu. Kalau sama ibu mengandung ini biasanya namanya asam apa? Asam folat. Asam folat. Tahu kegunaan asam folat? Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin seperti otak, Tepuk tangan untuk murid-murid Barunawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, gajinya ya apa gajinya? Gajinya ya apa Bu? Tepat. Modal. Semuanya anak-anak pintar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kegunaan asam sulfat pun mereka tahu. Ngerti loh SMP karena mereka bisa menjawab pertanyaan saya pakai ya dia. Nah, itulah berbagai respon dari para netizen persoalan asam sulfat yang lagi heboh akhir-akhir ini, di mana Gibran merasa bahwa dirinya salah mengucapkan pada saat itu, tapi anehnya salah pengucapan itu sampai berkali-kali. Kalau satu kali ya bisa dimaklumi bahwa dia memang salah ucap atau lupa dengan kata asam folat sehingga dia menyebut asam sulfat. Tetapi karena kejadiannya ini pada saat diadakannya diskusi bersama pemuda-pemuda Indonesia dan juga pada saat menghadiri salah satu pondok pesantren, Gibran masih membahas persoalan asam sulfat dan disarankan untuk ibu-ibu hamil. Saya kira Gibran ini betul-betul luar biasa tololnya sebagai calon wakil presiden yang tidak mempunyai sama sekali wawasan, kurang belajar, sehingga pengetahuannya nol sama sekali. Inilah akibatnya kalau orang ingin menjadi seorang pemimpin tetapi dengan bantuan orang dalam, bantuan dari ayahnya yang sebagai presiden, sehingga Gibran yang tidak mempunyai kualitas yang baik dan tak punya wawasan sama sekali, sehingga akan berpotensi menghancurkan negara ini. Salah satu contohnya pada saat ditanya oleh wartawan mengenai persoalan apa yang dikatakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu persoalan asam sulfat, tetapi dia menjawab dengan santai dan cara minta maafnya begitu saja. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.